Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Nuryani dengan NIM 2201010016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lab persisting data yang ada pada session 5.5. Di mana pada session ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan volume untuk memberikan persistensi pada aplikasi. Yang dimana nantinya kita diharapkan dapat membuat volume, mengimpor data ke dalam volume, dan menggunakan volume ke dalam aplikasi. Lab ini menggunakan aplikasi pemendek URL yang tersedia dari 3 komponen, yaitu database container, front-end container, dan back-end container. Di mana kode sumber untuk front-end dan back-end-nya tersedia pada directory persisting-lab yang ada pada directory do188 subs directory solution, yaitu setelah kita menjalankan script lab. Lalu di sini ada beberapa catatan atau informasi mengenai back-end container dan front-end container, yang dimana back-end menggunakan informasi menggunakan nilai default untuk pengguna kata sandi dan basis data demi kesederhanaan. Lalu back-end menggunakan nama kontainer basis data untuk menentukan alamat IP basis data. Selanjutnya ada front-end container yang menggunakan informasi di mana front-end menggunakan server minx untuk mengalihkan permintaan dari localhost 8080 ke persisting backend 8080. Jika front-end keluar setelah memulai, maka kita akan melakukan perintah jalankan podman logs persisting front-end untuk memeriksa log. Selanjutnya, langsung saja kita siapkan lingkungan kerja untuk mendukung lab ini, yaitu di sini kita copy paste, Ctrl C dan Ctrl V. Enter. Setelah itu akan muncul beberapa lab script yang terus-menerus untuk mengevaluasi objektif dari suatu objek. Kita biarkan di terminal ini, lalu kita tambahkan terminal baru. Kita masuk ke instruksi pertama atau perintah pertama, di mana kita diminta untuk membuat volume bernama postgres-vol yang berisi konten berkas, yaitu directory postgres-vol.tar.gz pada directory do188 subs directory lab subs directory persisting-lab. Langsung saja di sini kita buat volumenya, podman volume create postgres-vol. Di sini kita membuat create-nya itu sesuai dengan perintah. Enter. Lalu kita impor berkasnya ke volumenya, yaitu podman. Sorry teman-teman, harusnya di sini kita menggunakan ini karena dia lebih dari satu. Bisa ya. Lalu kita masuk ke instruksi atau perintah kedua, yaitu di mana kita memanggil kontainer persisting-db. Kita mulai kontainer latar belakang, hubungkan kontainer ke persisting-net jaringan, lalu gunakan variabel lingkungan seperti postgresql_password sama dengan pass, postgresql_user sama dengan user, postgresql_database sama dengan db. Lanjut, kita akan buat persisting-net jaringannya sesuai dengan perintahnya, yaitu podman network create persisting-net sesuai dengan perintah. Enter. Lalu kita mulai masukkan wadah basis datanya. Gunakan yang ini karena dia lebih dari satu baris.
Lalu di sini kita masuk ke perintah ketiga, itu kita backend dengan parameter, jadi kita panggil kontainer persisting backend minus backend. Kita mulai kontainer di latar belakang, gunakan variabel lingkungan db underscore host sama dengan persisting minus db. Paparkan port 8080 pada mesin untuk mengarahkan permintaan ke port 8080 di dalam kontainer. Hubungkan kontainer ke persisting minus net jaringan. Kita tampilkan solusinya seperti ini. Ctrl C. Jika kita lihat dari perintahnya, di sini kita ada Postman run, kita diminta untuk menjalankan kontainer, minus name di sini untuk mengatur nama kontainer yaitu persisting minus backend. Lalu di sini ada minus D untuk mengatur agar kontainer dijalankan di belakang layar. Lalu ini ada garis miring yaitu agar pindah ke baris berikutnya atau selanjutnya. Lalu ada minus E untuk mengatur environment variabel yaitu dengan nama db underscore host sama dengan persisting minus db. Lalu di sini ada minus P yaitu mengatur port untuk merutekan permintaan dari host mesin 8080 ke internal dari kontainer 8080. Lalu di sini ada minus net yaitu untuk mengatur agar kontainer terhubung network persisting minus net. Lalu terakhir ada kontainer image yang digunakan yaitu Postman minus URL shortener minus backend. Lalu di sini kita enter. Selanjutnya ada di perintah keempat yaitu kita menggunakan front end dengan parameter. Kita panggil kontainer persisting minus front end. Kita mulai kontainer di latar belakang. Hubungkan kontainer ke persisting minus net jaringan. Paparkan port 3000 pada mesin untuk mengarahkan permintaan ke port 8080 di dalam kontainer. Kita tampilkan solusi. Kita Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Jika dilihat dari perintahnya di sini Postman run kita jalankan perintah atau menjalankan kontainernya. Lalu ada minus name itu mengatur nama kontainer sesuai yang diperintahkan tadi yaitu persisting minus front end. Lalu ada min D untuk mengatur agar kontainer dijalankan di belakang layar. Lalu garis miring agar pindah ke baris berikutnya. Minus net ini yaitu mengatur agar kontainer terhubung network persisting minus net. Terus ada minus P itu mengatur port untuk merutekan permintaan dari host mesin 3000 ke internal dari kontainer 8080. Lalu di sini ada kontainer image yang digunakan adalah Postman minus URL shortener minus front end. Enter, jangan lupa. Lalu di perintah kelima, kita akan melakukan uji aplikasi menggunakan server website. Kita ke aplikasi, ke activities, lalu ke dalam sini. Kita copy paste https website. Dia akan tampil seperti ini. Lalu kita uji impor data basis data dengan menavigasi ke alamat https. Kita tunggu sampai dia muncul. Jika seperti ini, maka data import has been success.
full, berarti ujinya sudah terverifikasi. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikannya, langsung saja kita ke sini. Di sini kita akan meng-copy paste yang ini. Perintah ini digunakan untuk menghapus file-file yang terkait dengan lab sehingga tidak terganggu nanti perintah selanjutnya atau lab selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.